Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi hukum hak kekayaan intelektual mengenai indikasi geografis. Video ini merupakan tugas dari ujian akhir semester mata kuliah hukum hak kekayaan intelektual kelas M Universitas Diponegoro. Sebelum kita masuk ke materinya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6 terlebih dahulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan dasar hukum dari indikasi geografis. Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor geografis, yaitu alam dan manusia, memberikan ciri khas dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan dari daerah tersebut. Faktor geografis ini bisa berupa tanah, iklim, topografi, keunikan flora atau fauna, atau bahkan keterampilan tradisional masyarakat setempat yang diturunkan secara turun-temurun. Contohnya seperti batik Pekalongan dan tenun ikat Sumba. Lalu kemudian dasar hukum indikasi geografis. Dasar hukum indikasi geografis secara internasional adalah Paris Convention for the Protection of Industrial Property tahun 1883, lalu Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Right atau TRIPS Agreement tahun 1994. Lalu yang terakhir adalah Lisbon Agreement for the Protection of Appellation of Origin and their International Registration tahun 1958. Di Indonesia sendiri, dasar hukum dari indikasi geografis adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Ini adalah undang-undang utama yang mengatur tentang indikasi geografis di Indonesia, menggantikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, yang mana pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Bab 6 Undang-Undang itu secara khusus mengatur tentang indikasi geografis. Lalu kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang indikasi geografis, yang mana dalam PP tersebut memberikan pengaturan lebih rinci mengenai prosedur pendaftaran dan perlindungan indikasi geografis. Lalu saya akan menjelaskan mengenai indikasi asal dan nama domain. Indikasi asal atau indication of source adalah istilah yang lebih luas dan lebih umum daripada indikasi geografis. Ini hanya menunjukkan tempat asal suatu produk tanpa harus memiliki hubungan yang erat dengan kualitas atau karakteristik spesifik produk tersebut. Misalnya made in China atau product of Germany adalah indikasi asal. Karakteristik indikasi asal adalah lebih sederhana, yaitu hanya menunjukkan lokasi produksi, lalu tidak harus terkait dengan kualitas, lalu perlindungannya lebih terbatas, yang mana perlindungannya biasanya sebatas mencegah penipuan atau menyesatkan konsumen mengenai asal geografis. Dalam konteks hukum kekayaan intelektual, indikasi asal seringkali tidak memiliki perlindungan yang sekuat indikasi geografis. Perlindungan utama biasanya datang dari Undang-Undang Persaingan Tidak Sehat atau Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mencegah klaim palsu tentang asal produk. Lalu nama domain. Nama domain adalah alamat unik yang digunakan untuk mengidentifikasi situs web internet. Misalnya https://www.google.com atau wikipedia.org. Nama domain dan indikasi geografis adalah dua konsep yang berbeda dalam hukum kekayaan intelektual, meskipun dalam beberapa kasus dapat menimbulkan konflik. Nama domain bukan hak kekayaan intelektual secara inheren. Nama domain sendiri bukanlah bentuk hak kekayaan intelektual seperti merek, paten, atau indikasi geografis. Namun, nama domain dapat berisi atau mencerminkan merek dagang, nama bisnis, atau bahkan indikasi geografis yang dilindungi. Lalu kemudian potensi konflik yang dapat terjadi akibat dari nama domain sendiri. Konflik dapat muncul ketika seseorang mendaftarkan nama domain yang mengandung indikasi geografis yang telah dilindungi. Misalnya, jika ada pihak yang mendaftarkan nama domain champagne.com untuk menjual produk selain anggur champagne asli,
Hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran indikasi geografis atau tindakan persaingan tidak sehat karena menyesatkan konsumen. Syarat-syarat indikasi geografis. Yang pertama, produk berasal dari wilayah geografis tertentu. Produk harus dihasilkan di wilayah geografis yang jelas batasnya, seperti kabupaten, kota, desa, atau daerah tertentu yang sudah diakui secara administratif. Lalu yang kedua, memiliki reputasi, kualitas, dan karakteristik khusus. Lalu yang ketiga, nama geografis digunakan sebagai penanda. Nama wilayah geografis atau nama lain yang sudah dikenal luas digunakan sebagai nama produk, misalnya seperti kopi gayo dan salak pondok. Lalu, ada bukti sejarah atau tradisi penggunaan nama indikasi geografis. Lalu yang kelima, standar teknis dan tata cara produksi jelas. Ada standar produksi yang diterapkan secara konsisten oleh komunitas produsen, termasuk proses produksi, pengolahan, pengemasan, dan pengawasan mutu. Lalu yang keenam, dokumen pendukung lengkap. Permohonan indikasi geografis harus dilengkapi deskripsi produk, peta wilayah geografis, sejarah penggunaan, proses produksi, standar mutu, dan bukti reputasi produk. Lalu yang terakhir, nama indikasi geografis tidak menyesatkan atau bertentangan dengan hukum atau moralitas. Lalu ada objek perlindungan dalam indikasi geografis. Yang pertama, sumber daya alam, yaitu hasil pertanian yang berupa kopi, beras, teh, kakao, tembakau, dan rempah-rempah yang kualitasnya dipengaruhi oleh tanah, iklim, atau teknik bercocok tanam khas daerah. Lalu ada hasil perkebunan dan kehutanan seperti kayu, getah, rotan, dan hasil hutan lainnya yang memiliki ciri khas wilayah asal. Lalu yang ketiga, ada hasil perikanan dan peternakan seperti ikan, udang, lobster, susu, keju, atau daging yang kualitasnya dipengaruhi oleh lingkungan geografis dan cara budidaya lokal. Lalu ada hasil kerajinan tangan seperti hasil industri kecil dan kerajinan tangan, yaitu seperti tenun, songket, batik, keramik, anyaman, dan kerajinan tradisional lain yang teknik pembuatannya khas daerah tertentu. Lalu yang terakhir, ada hasil industri yang dimiliki wilayah tertentu tetapi tidak dimiliki oleh daerah lain di Indonesia, seperti hasil makanan dan minuman khas daerah, yaitu seperti gula aren, madu, tempe, dodol, kopi luwak, dan makanan atau minuman tradisional lain yang keunikan rasanya berasal dari wilayah geografis tertentu. Ada beberapa contoh indikasi geografis yang ada di Indonesia. Contohnya seperti kopi gayo. Kopi gayo ini berasal dari Aceh Tengah, terkenal dengan cita rasa kopi Arabica yang khas. Kemudian ada kopi Kintaman di Bali. Kopi Kintaman di Bali ini terkenal dengan rasa asamnya yang segar. Kemudian ada juga mebel ukir dari Jepara. Mebel ukir ini terkenal karena kualitasnya bagus dan juga ukirannya yang unik. Terdapat juga ekspresi budaya tradisional dalam indikasi geografis. Ekspresi budaya tradisional merupakan unsur-unsur budaya khas suatu komunitas lokal yang menjadi identitas dan juga karakteristik suatu produk yang dilindungi sebagai indikasi geografis. Ada beberapa contoh ekspresi budaya tradisional di Indonesia. Contohnya, tenun ikat sika. Ekspresi budaya tradisionalnya ini seperti motif, teknik menenun, dan juga filosofinya itu berasal dari masyarakat Sika yang turun-menurun. Kemudian indikasi geografisnya ini, tenun ikat sika ini hanya dapat diproduksi di daerah Sika saja karena coraknya yang lokal. Yang kedua, kerajinan perak Celuk Bali. Ekspresi budaya tradisionalnya yaitu motif kerajinan perak yang khas yang diwariskan di dalam komunitas desa Celuk. Kemudian indikasi geografisnya, keunikan yang hanya dapat ditemukan pada pengrajin di desa Teluk. Yang ketiga, mebel ukir Jepara. Ekspresi budaya tradisionalnya yaitu seni ukir kayu Jepara dengan motif-motif yang khas dan juga teknik pengukiran tradisional. Kemudian indikasi geografisnya, biasanya produk yang terkait itu erat dengan identitas budaya lokal Jepara. Itu dia beberapa contoh indikasi geografis dan juga ekspresi budaya tradisional yang ada di Indonesia. Tata cara permohonan indikasi geografis. Yang pertama ada pengajuan permohonan, diajukan oleh lembaga yang mewakili komunitas produsen barang tertentu, contohnya koperasi, asosiasi, pemerintah daerah, dan lain-lain. Diajukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI,
Kemenkumham RI dapat diajukan secara manual atau online melalui sistem e-filing DJKI. Yang kedua, dokumen yang diperlukan formulir permohonan. Spesifikasi indikasi geografis pencangkup. Yang pertama ada nama indikasi geografis, yang kedua ada deskripsi produk, yang ketiga ada ciri khas keunikan produk, yang keempat ada batas wilayah geografis, yang ketiga pemeriksaan administratif DJKI memeriksa kelengkapan dokumen dan persyaratan administratif. Yang keempat ada publikasi permohonan. Yang kelima ada jika lolos administrasi, permohonan akan dipublikasikan selama 2 bulan untuk memberikan kesempatan pihak ketiga mengajukan keberatan. Yang keenam, pemeriksaan substantif dilakukan oleh tim ahli untuk menilai kelayakan pelindungan indikasi geografis. Yang ketujuh, pendaftaran. Jika memenuhi syarat, maka sertifikat indikasi geografis diterbitkan. Nama indikasi geografis dimasukkan dalam daftar umum indikasi geografis. Selanjutnya ada jangka waktu perlindungan indikasi geografis. Perlindungan indikasi geografis berlaku tanpa batas waktu selama yang pertama ciri khas, kualitas, atau reputasi produknya yang dikaitkan dengan wilayah geografis tersebut masih terjaga dan dilindungi oleh komunitas produsen. Yang kedua, jika kualitas atau reputasi hilang, hak atas indikasi geografis bisa dicabut oleh DJKI. Oke teman-teman, sekian dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua.